Ya, halo semua, kembali sama gue Syamar Royani di channel Matic. Jadi kemarin gua masang IndiHome di rumah yang paket 10 Mbps. Ini hasil yang pasangnya, foto-fotonya kemarin udah gua foto-foto sih sebenarnya. Nah, ini kabel-kabelnya yang jadi gua narik kabel itu dari depan ke sini nih. Boboji. Harap iki ngomongi soal IndiHome, cara pasang IndiHome ning rumah kan wingi kan gak masang IndiHome ya. Nah, terus guna ning YouTube panjingaken. Jadi apa bae cara-cara guna daftar ning IndiHome. Oh. Ya begitulah. Wis kayak reporter kita ki. Dia aja salah nuding tipe-tipe kayak ngomong dewek. Iya ya. Nah, gua kan kabel nih. Ini kabel-kabel gua nih yang jadi dari depan situ tuh, nah ini ada apa sih namanya, OTP atau apa gitu, nanti gua cari box apa sih namanya, lupa gua. Oh, itu namanya ODP. Nah, nanti gua tunjukin ODP yang ada di dekat rumah gua. Mana ya? Kalau nggak salah sih kemarin dia ngambilnya di box depan ini. Celana gua gede banget anjir. Sorry ya kalau low light. Nah, cing, ngapain cing? Nah, gua kemarin ngambil ODP-nya dari sini nih, dari box ini. Katanya ada 2 slot lagi. Kiranya nggak bakalan bisa ngambil dari sini gitu. Nah, ini kabel yang dari gue nih. Nah, terus kata si teknisi itunya, sebenarnya gue kemarin sebelum teknisi datang itu gue nanya, kira-kira bakalan dapat kabel berapa meter gitu ya dari rumah ke box ODP-nya itu. Terus kata si ininya nih, yang simpang siurnya itu di bagian ini si kabel itu. Terus gimana ya? Gua kan nyari-nyari di website, di apa, katanya gratis kabelnya dari ODP sampai itunya pokoknya 150 meter aja gitu ya. Terus gua tanya ke bagian apa sih namanya, sales gitu, bagian sales katanya dapat 100 meter katanya gitu. Nah, oke lah 100 meter, kirain gue nyampe lah gitu ya, 100 meter terus nyampe sampai kamar gue gitu. Ternyata pas sama teknisi bilangnya cuma 80 meter. Gimana ya, jadi kayak simpang siur gitu loh soal kabelnya gitu. Terus lagi sekarang ada sistem deposit di IndiHome, peraturan IndiHome di 2019 ada persyaratan buat deposit dulu. Jadi deposit itu sesuai sama sama paket yang kita beli di awal. Kayak misalkan gua ke paket ini sih yang 10 Mbps yang dual play doang, yang internet sama telepon gitu ya, itu kan di 280. Nah, itu kita harus deposit di awal dulu di hari pendaftaran. Cing, diem sih cing, nih kucing gak mau diem nih. Di pendaftaran di 2 hari itu juga sih pas daftar. Gua kan daftar sama sales gitu ya, sama sales yang IndiHome itu. Gua nanya itu, katanya harus deposit dulu katanya kalau sekarang. Jadi yaudah gue deposit dari hari itu juga, didaftarin sama dia. Terus cross check juga, dia nanya-nanya, lihat-lihat ada ODP enggak gitu, yang tadi box tadi yang di sono. Terus apa lagi ya, intinya sih gue mau ngasih tahu kalau misalkan mau daftar internet rumah IndiHome sekarang itu di 2019 itu harus deposit dulu, nyari ODP juga yang terdekat. Nah, yang masalahnya itu kalau misalkan ODP-nya udah penuh, misalnya yang terdekat udah penuh, terus ada ODP-nya jauh gitu misalkan. Nah, itu kalian harus narik kabel sendiri. Narik kabelnya itu kan yang gratis cuman katanya 150 di websitenya, katanya di artikel-artikel gitulah. Terus kata salesnya 100 meter.
Terus katanya, tapi nyatanya di kata teknisinya dan hasil segini juga, itu katanya cuma 80 meter doang yang hasil, yang di free gitu, free apa sih namanya, dikasih kabelnya dari pihak Telkomnya gitu. Nah setelah itu kalau misalkan kurang gitu, kalau misalkan kalian, ini kucing ganggu anjir, ganggu nih, kalau misalkan kurang gitu, kayak nggak nyampe gitu ke rumah kalian, nah itu kalian harus nyari kabel sendiri, dan itu harus nambah biaya lagi. Nambah biayanya itu kalau nggak salah per meternya 3.000. Jadi tinggal kaliin aja gitu, misalkan kalian kurang 10 meter atau ya misalkan segitu, misalkan ya kurang 10 meter, ya tinggal dikaliin aja 10 kali. Ini 10 kali 3.000 gitu. Nah gua yang disayangkan itu sih sifatnya, bukan sifat ya, informasinya yang simpang siur kayak gitu. Ada yang bilang 150, masih ya, ada yang bilang 100 katanya, ada yang hasilnya nyatanya cuma 80 meter doang. Gue juga kurang tahu sih kalau itu. Ini ya kalau misalkan, oh ya ini gue baru masang IndiHome ini kurang lebih baru ada seminggu gitu. Gue masangnya di akhir bulan, kata salesnya bener, dimasangnya di akhir bulan katanya mas. Jadi biar lebih murah. Jadi pas akhir bulan itu nggak di apa sih namanya, nggak dihitung dulu gitu loh, nggak dihitung seluruhan 1 bulan gitu. Dari juga gue habis bayar IndiHome. Gue tadi habis bayar IndiHome cuman habis di 165. Kelihatan nggak? Kaca gue pecah nih. 165.000 segitu selama tanggal 25, sekarang tanggal 4 November, tanggal 25 Oktober ke 4 November cuman 165. Itu katanya katanya sih, kata salesnya, itu udah termasuk pemasangan gitu. Jadi biaya pemasangan itu dimasukin ke bulan pertama pembayaran sekarang nih kan. Tapi kurang tahu juga sih, gue 165. Yaudah lihat aja dulu untuk bulan depan. Sekarang sih ya masih lancar-lancar aja, ya masih murah gitu, masih gitu. Cuman yang gua agak ini sih kaget sih, waktu hari pendaftaran itu harus deposit dulu 280 sesuai paket sih sebenarnya. Gua kan 280 ya karena paket gue segitu. Kalau misalkan kalian paketnya yang 20 Mbps atau misalkan itu ya mungkin bisa lebih gitu. Nah, pokoknya 280 itu cuma paket tanpa pajak gitu kalau misalkan buat deposit. Nah, terus kata si salesnya juga kalau misalkan deposit itu bisa dikembaliin sih sebenarnya kalau misalkan nggak jadi pasang gitu. Kalau nggak jadi pasang itu bisa dikembaliin 14 hari kerja katanya gitu. Nanti minta nomor rekening kita, nanti ditransfer 100% gitu. Nah untuk kalau misalkan udah pasang gitu, itu kalau misalkan kalian mau cabut wifi kan itu kan harus biaya lagi gitu ya, harus ada biaya lagi. Nah itu depositnya itu dia ngambil dari situ gitu buat apa sih kan, pembongkaran ya kalau nggak salah, bilangnya sih anak orang teknik sih kemarin. Bayar wifi weh. Mancing YouTube kita Gus, kapan? Ya lah. Nah intinya gitu sih yang mau gue kasih tahu. Kalau misalkan soal kabel sih, gue lebih soal kabel sama soal apa ya, deposit itu. Selebihnya sih nggak ada yang beda sih. Cuman gitu doang. Yaudah, mungkin video kali ini cuma segitu aja dulu. Tadi kan udah ngeliat tuh routernya ada di situ. Nah, gue tuh agak kurang set taruh di situ soalnya di bagian kamar gue nggak ada sinyalnya anjir. Gue cuma dapat 1 batang doang, dapat 1 bar sinyal di kamar gue, parah kan. Nah jadi maksud gue nanti di video selanjutnya nanti gue pindahin gitu, lebih tepatnya gue pindahin router agak ke tengah sih, ke bagian tengah rumah gitu. Jadi biar
di bagian gue juga kena gitu, soalnya kan ada apa sih namanya, ventilasi. Nah dia tuh kan lewat ventilasi juga. Yaudah mungkin segitu aja dulu video gue kali ini. Sorry banget kalau misalkan apa ya, openingnya kurang rapi atau misalnya itu ya, gue langsung ngambil kamera, langsung gue nyalain, langsung gue ngomong kayak gini kan. Yang penting sekarang gue udah, kalau misalkan doain aja kalau misalkan gue upload setiap hari konten gue random di channel ini, siapa soal motor, otomotif, mobil, hobi, ya mau makan apa aja bebas, bebas, termasuk gue bebas di channel gue ini ya. Jadi makasih udah nonton video gue kali ini. Sorry banget kalau masih banyak kekurangannya. Jangan lupa untuk di subscribe juga buat terus ikutin perkembangan channel YouTube ini. Semoga menghibur kalian. Apa ya, yaudah sih intinya gitu aja sih, gue sharing pengalaman, sharing gue ngapain gitu, mau main. Makasih udah ngedengerin bacotan gue kali ini ya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Udah kayak YouTuber ya, anjir. Yaudah, see you next video. Nanti kita bongkar routernya, kita pindahin. Bye bye.